1001 macam itu bidang pekerjaan. 1001 macam itu bidang pekerjaan. Dari jadi pengamen sampai jadi seorang presiden. Dari bikin geledekan sampai bikin alat angkutan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Oke, saudara-saudara, kali ini kita akan membuat geledekan, troli, atau kargo, atau gerobak tarik. Nah, ini ukurannya agak nyolowedi. Ukurannya agak di luar konsep proporsional. Karena ini mengedepankan dari fungsi dan kegunaannya. Lah, fungsi dan kegunaannya itu saya katakan nanti setelah saya membicarakan yang paling awal. Yang perlu kita pikirkan di saat kita merakit sebuah gerobak, saudara. Dulu sudah pernah saya katakan bahwa ukuran panjang ini, kok ukuran panjang? Lupa, saudara. Ukuran lebar, kalau panjang kan dari sini ke sini. Nah, ini ukuran lebar dari gerobaknya ini, dari baknya ini menyesuaikan dari konsep awal perkiraan lebarnya segini. Tapi walaupun kita sudah mempunyai perkiraan, kita harus memasang roda ini pada asnya. Setelah terpasang, maka kita ukur jarak ini sampai di sini seberapa. Selanjutnya, lalu kita menginginkan antara jarak roda ini dengan bak. Nah, ini akan ketemu ukuran lebarnya bak. Nah, kita ambil sekitar 2,5 cm. Itu batasan paling minimal itu. Antara 2,5 sampai 3 cm. Sehingga nanti kalau dibuat mengangkut atau dibebani yang berat, ini tidak akan gasro atau nyangkut kepada bak yang ada di gerobaknya ini. Ini sudah batas paling aman. Ini dulu sudah saya katakan. Ini dipasang dulu pada asnya. Lalu kita membuat ukuran lebarnya bak ini seberapa. Nah, yang saya katakan tadi menyesuaikan fungsi dan kegunaan. Nah, ini kegunaannya menurut si pemesan. Ini si pemesan ini merupakan penjual jasa atau pemberi jasa menyewakan alat scaffolding. Alat scaffolding itu kalau di rumah saya, bahasa sehari-hari, bahasa yang merakyat, bahasa yang umum, yaitu anjatan atau jagrak atau rejing. Kalau scaffolding itu nggak asing bagi orang-orang yang berkecimpung di dunia konstruksi bangunan. Itu loh, saudara, untuk memanjat saat temboknya makin tinggi. Nah, itu dia menyediakan jasa peminjaman, persewaan alat-alat untuk konstruksi bangunan. Nah, kenapa juga kok nggak pakai pickup atau kendaraan roda 4 yang lain? Nah, ini, saudara, karena itu tempatnya di kota, maka supaya mobilitas itu bisa lincah, bisa masuk ke gang-gang, maka kita buatkan alat yang ekonomis, alat yang praktis, alat yang lincah untuk memasuki di sela-sela gang di perkotaan itu. Maka ini ukurannya ketemu. Nah, ini ketemu sekitar 1 meter. 1 meter lebih ini, lu. 1 meter lebih. Lalu lebarnya ini ketemu 89. Lah, tadinya ini konsep awal mengambil lebar yang 90. Ternyata setelah dipasang bannya ini, karena bannya ini agak gemuk, nah akhirnya ukuran idealnya kita kurangi 1 cm. Nah, pembuatan kerangka ini seharusnya mulai awal, tapi karena mulai awal itu si kameramannya sakit gigi, saya pun juga tidak memaksa. Akhirnya pun kita rakit semacam ini dulu, supaya ukuran jarak antara roda sama gerobaknya ini bisa sesuai dengan yang kita inginkan dalam keadaan batas-batas aman, supaya roda ini tidak nyangkut kepada baknya. Yang pertama, saudara. Nah, karena kita selalu memakai konstruksi dari besi siku, saudara. Nah, nantinya ini kan dikasih ini. Nah, dikasih palangan ini. Palangan ini yang atas. Lalu yang bawah kita kasih palangan semacam ini.
Yang menjadi catatan saudara, yang menjadi perhatian, nah di saat kita memasang ini jangan sampai dilas penuh dulu. Kita titik saja, tas, lalu yang ke sini juga kita titik, yang penting tidak terlepas. Apa gunanya? Nah ini saudara, kalau kita terlena kadang-kadang di saat ini kita las penuh, ternyata besi siku ini kalau dilas kena panas memuai salah satu sisi sehingga membuatnya menjadi molet. Lah kalau moletnya punggung itu molet ke kiri, molet ke kanan, molet ke belakang, itu kan kelainan tulang punggung, perkembangan kelainan tulang punggung. Ada yang namanya skoliosis itu loh saudara. Nah, itu yang kedua, catatan yang kedua. Lalu yang selanjutnya adalah, lah ini saudara, karena perakitan ini kita membuat sekaligus dua kerangka, yang satunya gerobak tarik, yang satunya untuk roda 3, maka otomatis orang seusia saya ini otaknya kadang-kadang bisa error. Nah ini loh saudara, saya tunjukkan keeroran saya, karena yang memikir segala sesuatunya itu sebenarnya nggak mikir tapi ketut. Nah ini seharusnya yang kita potong yang benar kan ini, tapi kenapa juga ini sudah separuh ini kita potong. Nah ini namanya pikiran lagi error. Yang pertama. Yang kedua, kesalahan saya saudara. Nah ini loh saudara, wah ini jadi catatan yang sangat penting ini saudara. Lah membuat besi bagian atas ini maunya kan kita lebih sedikit, sekitar 4 cm lah. Ternyata saat mengukur kita salah komunikasi antara tindakan dan otak yang bekerja. Akhirnya kita pasang, lah ini sama bawah saja kurang 1 cm. Padahal ini seharusnya lebih, ini untuk pemanis saja, untuk variasi saja supaya tidak gundul. Nah nanti kalau yang pesan roda 3 itu Mas, siapa? Om Deddy Corbuzier, ini kita buat gundul begini, nggak ada variasi begini, karena Mas Deddy Corbuzier itu sukanya yang gundul-gundul. Nah ini kesalahan saya. Itu namanya pikiran di saat solowono. Solowono itu tidak sinkron, antara otak dan tindakan itu tidak sinkron. Nah ini yang terjadi, akhirnya ngukur pun solowono. Makanya banyak sekali orang yang solowono ketika berpikir segala sesuatunya, sehingga kadang-kadang pikiran dan ucapannya pun nggak sama. Entah saat itu saya memikir apa, saya lupa, mungkin dia memikir nasibnya beliau Bapak MH Ainun Najib yang diterkam oleh harimaunya sendiri itu loh. Nah dia kan pernah bilang, katanya mulutmu adalah harimaumu. Nah ini diterkam harimaunya sendiri. Atau memikir Ibu Megawati yang melarang ibu-ibu yasinan. Yasinan itu silaturahmi yang paling nikmat, yang paling indah yang ada di daerah kita. Kalau saudara-saudara kok dilarang? Wow, ini cara berpikir yang bagaimana saudara-saudara. Makanya ada sebuah lagu yang judulnya itu Solowono tapi dengan kata selenco. Kula mboten ngudut, sakniki kula teng Surabaya, kapan dinten jamuah kula benjang badhe tindak pundi. Lah itu kan lagu Solowono. Maka Solowono yang ada di sini ya kesalahan kita ya inilah kita perbaiki. Nah, selanjutnya saudara, walaupun kembali kepada pembicaraan kita, walaupun ini merupakan dimensi gerobak yang di luar konsep proporsional, akan tetapi kita pun juga memikirkan supaya gerobak ini bisa pantas, bisa nyaman, bisa enak kalau kita pandang. Akhirnya ukurannya ketemu begini saudara. Lah scaffolding itu tingginya kan segini, berarti panjangnya ke belakang kalau diangkut itu 170. Ini kita ambil panjangnya 175 karena nanti ada tutupnya yang masuk ke dalam, dikurang itu. Lalu tingginya 120. Lah kalau gerobak besarannya cuma segede ini, kita buat 120 dari lantai ini loh ya. Lah ini nanti kesannya tidak enak kalau kita pandang. Kan kita maunya kan
sejuk di mata, nyaman di hati. Nah, itu loh. Yang kita mau begitu. Akhirnya kita buat ini tingginya 0,5 meter atau 50 cm. Nah, untuk pengangkutan scaffolding yang tingginya 120 supaya tidak keluar, supaya tidak ambruk keluar ke samping. Nah, nanti ini kita kasih sambungan tapi on and off sistemnya. Sistemnya bongkar pasang. Di saat ini untuk ke sawah atau mengangkut yang lain, ini sambungan ini bisa kita lepas. Kalau mempertahankan yang tingginya, wah, nanti bisa nyangkut macam-macam kalau kita pergi ke kota, apalagi ada portalnya, bisa nyangkut portal seperti yang kita alami saat kita kirim roda 3 di apa itu? Di Ciamis, kita kena portal di Bendungan Menganti itu, akhirnya kita putar balik. Nah, itu saudara. Nah, kita lanjutkan proses perakitan ini. Nah, ini tinggal ulang-ulang. Nah, inilah saudara bentuk finishing, bentuk akhir pembuatan kerangka gerobak yang panjangnya ya super panjang sehingga ukurannya ya agak jumbo. Nah, ini yang saya maksud saudara. Yang saya maksudkan setelah terbentuk ini semuanya, baru bagian-bagian ini semuanya dilas secara penuh. Tapi kalau belum menjadi kerangka keseluruhan ini, jangan dilas secara keseluruhan dulu. Nah, karena berdasarkan pengalaman itu kalau dilas penuh, ini molet ke sana, ini cekung ke sana, cembung ke sana, ini bengkok ke sana, bengkok ke sini. Ya karena yaitu sifat dari logam, sifat dari besi, apalagi bentuknya seperti ini pakai pipa yang tipenya siku, itu mudah sekali kalau kita las itu molet karena memuai. Berdasarkan pengalaman, karena pengalaman adalah guru yang baik. Experience is the best teacher. Nah, ini loh saudara. Coba perhatikan secara seksama. Ini dari sini. Ini kan lurus. Lurus. Bagaikan sirotol mustaqim. Lurus. Nah, ini pun juga begitu. Yang ini pun juga lurus. Karena dulu, di saat pertama kali kita merakit gerobak, ini molet ke sini, molet ke sini.
Nah, mulai ke sini. Ini kalau dilihat dari kelurusan secara horizontal. Nah, sekarang secara vertikal. Secara vertikal itu ini saudara, kita miringkan. Coba dilihat dari sini. Ini nekok ke sini atau nekok ke sini apa enggak? Ini kan lurus. Nah, lurus. Semuanya lurus. Selurus orangnya. Walaupun bentuknya pating perkencol. Nah, di bawah pun juga lurus. Nah, ini lurus. Kalau tidak hati-hati, ya setelah jadi semuanya kuat, wah bisa bengkok ke sana kemari. Nah, kalau yang ini bagian belakang, karena ukurannya yaitu lumayan besar, biasanya nggak kita kasih ini, cuma sampai di sini. Tapi kesannya ternyata kesan kokoh itu agak berkurang. Tapi kalau setelah kita kasih variasi ini, tambahan sia ini, padahal ini juga sudah cukup kuat, tapi kita memperhatikan dari segi pandangan. Segi pandangan, ini kesannya kan kokoh bagian belakang. Karena dari segi pandangan itu pun juga penting. Makanya Bung Arafik menyanyikan pandangan pertama awal aku berjumpa. Oke saudara-saudara, inilah bentuk terakhir yang bisa saya sampaikan kepada saudara-saudara. Jadi kalau ada masukan, ada kritikan, ada saran, atau ada komentar yang lain, silahkan ditulis pada kolom komentar. Kalau ingin yang lebih detail, ingin yang lebih komprehensif, lebih komplit, lebih sempurna, apa adanya, nah bisa dihubungi nomor yang ada di atas ini. Selalu kita cantumkan supaya interaksi, supaya komunikasi saya dengan saudara-saudara semuanya bisa terjalin dengan baik. Oke, ini seterusnya kita memasang pir. Nanti kita buatkan video tersendiri, sesi tersendiri, karena ini pirnya pun juga nggak sama dengan pir-pir yang terdahulu, karena ini gerobaknya ya lumayan besar. Oke saudara, seperti biasanya jangan lupa subscribe, komen, like, and share, supaya perkembangan channel ini bisa bertambah, berkembang, dan lain sebagainya, sehingga banyak saudara-saudara kita yang terinspirasi. Mudah-mudahan kalau diterima, kalau berkenan, itu bisa menginspirasi saudara-saudara kita dimanapun Anda berada. Seperti biasanya, saat bejo-bejane wong kang lali isih luwih bejo wong kang eling lan waspada, saat apes-apese wong kang apes, ijik luwih apes wong kang kone wedak, basah tinggi sing kambung wong liya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.